petani-petani Kalimantan Tengah, kita akan melihat bapakku mempruning cabai. Nah, itu ada mamaku, ada Om Saipul, dan di sana bapakku. Nah, kita tengok. Nah, itu bapakku. Nah, ini apa fungsinya, Pak, di pruning, Pak? Fungsinya di pruning ini untuk apa? Pruning cabai. Ini. Oke, saya tahu. Bentar dulu, saya cari dulu. Nah, ini. Lihatlah. Ini hasil rempelan dari tunas-tunas air yang ada pada tanaman cabai kita. Fungsi dari perempelan ini, kita membuat sesuatu konsentrasi. Tujuannya satu, agar daun ini cepat membesar sempurna, dan batang ini ya sempurna. Sini, ini harus dibuang ya, yang dibuang harus ini ya. Tujuan kita membuang ini ya, agar semua nutrisi yang diserap oleh cabai ini, tanaman ini, terkonsentrasi ke satu jurusan, satu batang ya. Ini sekarang dia sudah mulai membentuk P ya. Ini sekarang daunnya di angka hampir 5 jari. Ini terus naik. Kenapa? Karena semua nutrisi kita buat sistemnya konsentrasi, fokus kepada satu batang, satu lateral. Karena kalau ini nggak kita buang, tunas air ini, dia akan mengganggu sesuatu pembagian nutrisi. Jadi keunggulan cabai ya, dia semakin tinggi semakin bagus. Kenapa? Kita mengharapkan dari ranting-rantingnya nanti ya, dari ranting-rantingnya. Karena di antara pemahaman kita sebagai petani selalu berbeda-beda. Contoh seperti saya lah, saya fokuskan ke dalam satu sifatnya konsentrasi, supaya batang induk ini tidak terganggu dari pembagian nutrisi sama ke daun bawah ya, sampai ke atas nanti. Jadi dia lebih cepat nanti meninggi ya, otomatis nanti dia meninggi sampai 1,5 meter ataupun 1 meter, nanti dia baru membentuk ranting ya. Di saat ini sekarang sini, ini kita lagi konsentrasi pembentukan batang dulu ya. Setelah batang besar, dia akan membentuk V ya. Sekarang ini sudah P ya. Sebentar lagi dia akan membentuk cabang-cabang kemari ya. Nah, itulah fungsi dari perempelan, supaya cabai kita nanti bisa tinggi. Nah, jadi jurus membuat cabai tinggi, sini saya tunjukkan. Membuat jurus cabai supaya tinggi, ini harus kita buang semua. Ini harus saya buang semua tadi. Jadi ada lagi. Udah kebuang gitu? Pak, itu Pak. Lihat. Ini ya, tunas-tunas air yang udah kita buang mungkin seminggu yang lalu. Ini udah nongol lagi dia. Ini harus kita buang. Jangan sampai dia mengganggu pertumbuhan tanaman cabai kita ya. Ini harus kita buang. Sini lagi.
tunas air ini kita harus buang semua. Nah, ini. Mengapa kita lakukan pembuangan tunas-tunas ini? Ya, karena fungsinya ini satu ya, lihat. Nah, seandainya nanti ini bisa membesar, dia akan rentan dengan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Nanti di saat dia ini produksi sampai kemari, dia akan murah rompel. Nih, dia gampang rompel seperti ini. Jadi akan membahayakan hasil produksi kita nanti. Makanya ini kita buat satu konsentrasi batang, ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Ini kelewatan dia udah berapa hari yang lalu. Nah, ya kan? Ini harus kita buang semua. Kalau mau cabai kita tinggi, ya. Nah seperti ini. Ini harus kita buang semua. Kenapa? Ini kita buang. Fungsinya sangat luar biasa, ya. Dia akan cepat lebih naik. Lebih tinggi, nanti dia akan megar, ya kan, dengan sempurna, dengan pengaplikasian nutrisi yang seimbang, ya. Seperti ini juga banyak kelewatan. Jadi bayangkan teman-teman, dalam beberapa pohon aja ini sudah sangat mengganggu dari siklus pertumbuhan performa tanaman kita. Jadi yang kita pelihara itu adalah induknya, batang utama. Nanti batang utama ini setelah kita sifat konsentrasi di satu lateral batang, ya, dia akan lebih kokoh, lebih kuat, dan dia lebih cepat meninggi. Setelah meninggi nanti dia baru meranting. Nah, itulah fungsi dari perempelan tunas air pada tanaman cabai. Kita sifatnya untuk konsentrasi supaya cabai kita lebih kokoh, ya. Karena apa? Karena banyak ini yang menjadi suatu permasalahan untuk di budidaya cabai. Kenapa? Tunas-tunas air ini, ya, seperti di bawah ini, dia akan memelihara, akan menciptakan inang untuk OPT hama di dalam budidaya cabai kita, ya. Kenapa? Untuk trip, ya, ataupun kutu kebul, dia lebih senang di daun muda, ya, ataupun tungau, ya. Dia lebih senang di daun muda. Nah, arti kata kita lebih enak merawatnya dengan pucuk ini di atas, ya, pucuk ini di atas. Jadi dengan arti kata OPT hama tersebut dia tidak suka terang, ya. Kalau dia tunas air ini di bawah, ya, otomatis ini jadi sentral OPT hama. Oke, paham? Oke teman-teman lah, harus dipahami apa maksud dari pengerempelan tunas-tunas air di pohon cabai. Satu, sifatnya konsentrasi supaya cabai kita tinggi. Dua, kita mengendalikan populasi hama sedini mungkin. Tiga, agar hasil produksi kita banyak di saat kita bisa menciptakan ranting-ranting yang lebih banyak, ya. Oke, salam dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, ya. Dengan arti kata saya mengucapkan selamat sore. Ada ini tanggal 10 bulan 7 2020. Salam dari saya, Petani Kalteng. Horas.